Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Semoga tetap sehat ya. Semoga tetap semangat dalam belajar. Baik, hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita. Meskipun melalui daring tetap harus semangat. Sebelum kita mulai pembelajaran, semuanya harus ingat membaca doa dan jangan lupa mengisi daftar hadir yang sudah Pak Guru sudah berikan. Oke, kita masuk di materi perkembangbiakan makhluk hidup. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah mengidentifikasi cara perkembangbiakan tumbuhan. Cara perkembangbiakan tumbuhan ada dua macam ya. Yang pertama generatif atau perkawinan, yaitu perkembangbiakan makhluk hidup melalui proses perkawinan. Nah, dalam perkawinan maka kita kenal ada putik dan ada benang sari. Kalau misalnya manusia kan ada laki-laki dan ada perempuan. Nanti ketemu laki-laki dan perempuan, setelah mereka menikah, kawin, akan melahirkan generasi baru. Maka begitu juga tumbuhan. Dalam perkembangbiakan secara generatif ada putik dan ada benang sari. Sebelum kita mempelajarinya, kita kenal dulu bagian-bagian bunga. Nah, ini ada kepala putik, ada tangkai putik, ada kepala sari, ada tangkai sari, ada bakal biji, ada bakal buah, ada dasar bunga, tangkai bunga, kelopak, dan ada mahkota. Inilah bagian-bagian bunga sempurna. Jadi nanti kalau ada yang tanya, bisa tidak sebutkan bagian-bagian bunga sempurna? Nah, inilah semua bagian-bagian dari bunga sempurna. Oke, pertama proses perkembangbiakan secara generatif. Bagaimana prosesnya? Yaitu ketika serbuk sari, ini ya, serbuk sari jatuh ke kepala putik. Nah, jatuhnya ini dikenal dengan penyerbukan. Jadi penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Setelah jatuh maka akan terjadi yang namanya pembuahan, di mana bertemunya sel telur dengan serbuk sari. Ini ya, turun ke sini. Terjadi pertemuan atau pembuahan. Dari hasil pembuahan itu akan muncul bakal biji dan bakal buah. Dari bakal biji dan bakal buah itu akan menjadi biji dan buah yang berkembang, yang kita selama ini biasa makan ya, kayak buah mangga ya. Di dalam mangga itu ada biji, tentu mangga yang sudah masak ya. Nah, biji itu kalau kita tanam atau simpan di tanah akan tumbuh kecambah ya, akan muncul tumbuhan atau tunas baru dari ini ya, dari bijinya. Kemudian dari biji ini akan tumbuh tumbuhan baru, tumbuhan muda, dan akan membesar menjadi tumbuhan dewasa. Inilah proses singkat perkembangbiakan secara generatif. Nah, untuk kepala sari ini jatuh ke kepala putik ada beberapa perantaraan ya. Yang pertama bantuan hewan, misalnya lebah ya, atau kupu-kupu, atau binatang-binatang lain yang mencari madu di bunga, itu ternyata membantu kepala sari itu jatuh ke kepala putik ya. Atau bantuan angin, misalnya angin meniup sehingga kepala sari itu jatuh ke kepala putik. Atau air hujan, pada saat tersentuh oleh air hujan jatuh, nah itu juga bisa membantu. Atau dengan bantuan manusia itu sendiri, melakukan proses atau membantu serbuk sari jatuh ke kepala putik. Ini adalah beberapa perantara terjadinya penyerbukan. Yang kedua, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif atau tanpa perkawinan. Nah, kalau di sini kita tidak mengenal yang namanya bunga, kita tidak mengenal yang namanya sari dan putik, tapi dia tumbuh dari tumbuhan induknya. Pertama adalah spora. Ini kita lihat ya, ini kayak daun, di daunnya ini ada kayak bintil-bintil jerawat ya. Nah, inilah dari sinilah akan muncul tumbuhan baru. Jadi tidak ada proses perkawinan di situ. Spora. Kemudian tunas. Nah, ini bukan umbi lapis ya, tapi tunas. Di mana dia akan tumbuh bagian
dari tubuh induknya. Ya, di samping sininya akan tumbuh tumbuh-tumbuhan baru. Ya, mungkin kita sering makan sayur rubung ya, ini dari pohon bambu, pisang juga tunas ya. Kemudian akar tinggal. Akar tinggal itu atau rizoma merupakan batang yang tumbuh menjalar di dalam tanah. Ini sebenarnya batang, tapi dia menjalar di dalam tanah sehingga dari situ akan tumbuh tumbuhan baru. Seperti ini ya, akan tumbuh tumbuhan baru. Umbi batang. Batang yang menggembung dan tumbuh di dalam tanah. Jadi sebenarnya kentang yang kita makan itu adalah batang, tapi batangnya dia menggembung di dalam tanah. Dari gembungan dari situlah tumbuh tumbuhan baru. Kemudian umbi lapis, bawang ya. Umbi lapis sebenarnya merupakan lapisan-lapisan daun yang mengelilingi batang. Ini ya. Jadi dari lapisan-lapisan itu ada tumbuhan baru. Coba Anda simpan bawang beberapa lama di dapur, maka akan muncul tumbuhan baru ya. Kemudian umbi akar. Umbi akar ini ya, akar yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Jadi akarnya ini lama-lama akan membesar. Kayak wortel ya, wortel itu kan akar ya. Jadi yang kita makan itu akar. Dia membesar menjadi cadangan makanan. Dari situ kalau kita tanam kembali dia akan tumbuh menjadi tumbuhan baru lagi. Ya kan? Jadi akarnya membesar lalu kemudian tumbuh menjadi tumbuhan baru kembali. Kemudian tunas adventif, ini ya, batang yang menggembung dan tumbuh di dalam tanah. Nah, ini ya. Kemudian yang terakhir adalah geragi. Geragi batang yang menjalar di dalam atau di atas permukaan tanah. Mungkin kita punya rumput di halaman, itu yang menjalar-menjalar itu kayak rumput gajah atau rumput Swiss, rumput Jepang dan sebagainya. Itu dia menjalar di atas tanah dan akan tumbuh menjadi tumbuh-tumbuhan baru. Ya, mungkin hanya sedikit yang kita tanam tapi lama-lama akan menjadi subur dan banyak ya. Itu karena perkembangbiakan secara geragi. Oke, itu dulu materi kita hari ini tentang perkembangbiakan makhluk hidup. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.